Dulu, sesama habaib Jawa apabila sudah berkumpul atau bertemu pasti tak lepas dari yang namanya bercanda ala kiai. Dan tradisi itu pun masih berlangsung di Endresmo hingga kini. Seperti halnya pada Kiai Fatah ini, di saat beliau silaturahmi ke kerabat dekatnya, Kiai Soleh bin Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, di Pasuruan, beliau tak bisa menghindar atas guyonan Kiai Soleh tersebut. Ketika Kiai Fatah sudah dipersilahkan duduk di ruang tamu, Kiai Soleh segera memanggil santrinya untuk mengambil suguhan. Selang beberapa waktu, suguhan itu pun datang, bukan berupa makanan nasi dan lauk pauk atau lainnya, tapi berupa buah semangka yang masih utuh yang belum dikuliti. Di samping buah semangka tersebut sudah disediakan satu buah pisau agak besar dan sangat tajam. Fatah sangat heran, lawong ngasih suguhan tamu kok semangka yang masih utuh. Mestinya kan sudah dikuliti dan tinggal makannya aja toh, pikir beliau. Ayo Kang, silahkan dimakan semangkanya. Tuh pisaunya sudah saya sediakan di sampingnya, kata Kiai Soleh mempersilahkan Kiai Fatah. Oh, iya Kang, matur suwun. Repot-repot aja, jawab Kiai Fatah. Kiai Fatah pun tak membuang kesempatan itu, segera beliau ambil pisau yang tajam itu. Sambil tangan yang satunya memegang buah semangka yang masih utuh itu. Namun apa yang terjadi? Ketika Kiai Fatah menggunakan pisaunya untuk mengiris buah itu, ternyata buah itu tak mempan atas pisau tersebut. Hingga sampai lama Kiai Fatah tersebut mengiris-iris buah itu tapi tak sedikit pun cuil atau terkuliti. Sementara, Kiai Soleh yang melihat hal itu dari kejauhan cuma terkekeh-kekeh tertawa sambil bilang, "Ayo Kang, terus, masa seorang Kiai Fatah membelah semangka aja tak mampu, hehehe," goda Kiai Soleh semendi pada Kiai Fatah. Dan memang sampai waktu yang lama, Kiai Fatah benar-benar tak bisa membelah semangka itu. Akhirnya Kiai Fatah pun menyerah dan menyuruh pemilik rumah, Kiai Soleh semendi, untuk membelah semangka itu. Kiai Soleh pun dengan enaknya membelah semangka itu dan dimakan bersama. Dan tak lama kemudian Kiai Fatah pun pamit pulang. Selang beberapa hari atau minggu, giliran Kiai Soleh semendi yang silaturahmi ke rumah Kiai Fatah di lokasi pesantren Segoropuro, Pasuruan. Di mana pesantren itu adalah milik menantu Kiai Soleh sendiri, yaitu Kiai Abdurrahim, yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Arif Segoropuro bin Abdurrahman bin Umar Basyaiban. Setelah menemui menantunya dengan waktu yang cukup lama, akhirnya Kiai Soleh menuju ke rumah Kiai Fatah. Melihat ada Kiai Soleh semendi yang datang, Kiai Fatah pun mempersilahkan beliau untuk duduk di ruang tamu. Persis dengan yang dilakukan Kiai Soleh dulu terhadap dirinya, Kiai Fatah pun menyuruh santrinya untuk membawa suguhan kepada beliau. Namun di tempat Kiai Fatah, bukan semangka yang beliau suguhkan, tapi buah pepaya matang yang masih utuh dan belum dikuliti. Dan tak lupa di samping pepaya itu disertakan pisau besar yang sangat tajam. "Ayo Kang Soleh, dicicipi suguhan dari saya ini Kang," kata Kiai Fatah. "Oh iya Kang, terima kasih." "Wah, pepaya, pasti segar." Segera Kiai Soleh semendi mengambil pisau besar itu untuk membelah pepaya itu. Beliau pikir bisa mudah membelah buah itu. Namun apa yang terjadi? Persis yang dialami oleh Kiai Fatah dulu, pepaya itu sangat sakti hingga Kiai Soleh tak mampu untuk membelahnya. Cukup waktu yang lama Kiai Soleh berusaha bisa membelah buah tersebut. Namun hasilnya nihil. Terlihat wajah Kiai Soleh agak putus asa. Sedang Kiai Fatah pun melihat dari kejauhan dengan senyum-senyum sendiri. "Ayolah Kang, masak seorang Kiai Soleh pemimpin pesantren semendi tak mampu membelah pepaya itu?" ejek Kiai Fatah dengan senyuman. "Hahaha, wah sampeyan bales ya Kang," jawab Kiai Soleh dengan tertawa. "Sekali-kali dapat balesan kan adil tuh Kang," kata Kiai Fatah. Ya, wes, aku percaya kok Kang atas kesaktian sampeyan." "Ya udah Kang, nih pepayanya silahkan dibelah. Saya sudah kepingin." Akhirnya Kiai Fatah lah yang membelah pepaya tersebut dengan sangat mudahnya. Dan mereka berdua menikmati buah itu sambil ngobrol santai dan sesekali bercanda.